warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kesehatan menyertai kita semua. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah berpartisipasi malam ini, yang bersedia untuk mengikuti kegiatan lanjutan kita untuk 2 malam ini. Insya Allah Bapak Ibu bisa lulus semua dan mendapat sertifikat 32 JJM-nya. Baik Bapak Ibu, karena kita sebenarnya sudah molor sejaman, hampir sejam ya, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan untuk Pak Hairudin Budiman untuk membawakan materinya. Materi malam ini explore OneNote bagi dunia pendidikan, kayaknya itu ya Pak. Silakan Hairudin. Oh ya Pak, ada pesan dari para peserta, katanya Pak pelan-pelan menjelaskan. Oh, oke. Iya. Baik, terima kasih Bu Yuni. Oke, baik. Baik, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi robba wa bi islamidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pak Sartono, Ketua IG Toli Pak Arun, Bu Yuni yang sudah mendampingi kita, Bapak dan Ibu sekalian, para GIS yang mengikuti kegiatan di IG Toli. Pada malam hari ini kita akan mengeksplor tentang sebuah fungsi digital dari Microsoft 365, Microsoft Office 365, yaitu OneNote. OneNote juga dikenal dengan kelas notebook. Jadi dia juga kelas notebook OneNote. Dan malam hari ini kita akan coba mengeksplorasi OneNote yang terintegrasi dengan Microsoft Teams. Meskipun OneNote juga bisa berdiri sendiri, misalnya kita membuat Microsoft Form. Microsoft Form itu bisa berdiri sendiri atau bisa kita integrasikan dari Microsoft Teams. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, malam hari ini kita akan membuat sebuah proyek sederhana saja dari OneNote, yaitu membuat LKPD digital. Jadi nggak berat-berat, insya Allah nggak berat-berat. Oke, jadi kita akan membuat LKPD digital dari OneNote. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya screen, tapi setelah share screen, Bu Yuni saya minta waktu sebentar lagi karena azan seperti malam kemarin. Bentar ya, saya share screen dulu.
Baik, saya lanjutkan. Suara saya jelas terdengar, Ibu? Iya Pak, jelas, jelas Pak. Oke, baik. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya lanjutkan. Kita akan mulai dari Microsoft Teams. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, malam hari ini pun sebenarnya kita juga menggunakan Microsoft Teams untuk video conference. Video conference di Microsoft Teams, Bapak dan Ibu, saya pikir tool yang terbaik saat ini yang untuk pengelolaan kelas melalui video conference, karena di video conference Microsoft Teams itu Bapak dan Ibu bisa untuk memuat 250 audien, kalau saya tidak salah sebesar itu, dan itu jauh lebih baik kalau untuk pengelolaan kelas. Kalau misalnya kita bandingkan dengan Google Meet yang 100, tapi kalau misalnya kita gunakan Zoom 500 atau Webex yang 1000, tapi kan Webex dan Zoom tidak terintegrasi dengan kelas gitu ya. Dan kemudian kelas di Microsoft Teams Bapak dan Ibu itu kapasitas kelasnya 200 per kelas. Jadi itu juga sudah sangat sesak sebenarnya kalau misalnya dalam kelas yang normal gitu. Baik, saya akan membuat kelas baru Bapak dan Ibu. Oke, saya akan membuat kelas baru agar agar nanti kita bisa terintegrasi di kelas saya. Nanti Bapak dan Ibu yang ingin masuk ke kelas saya, Bapak dan Ibu boleh masuknya lewat kode ya, lewat kode ini. Nanti saya akan berikan kode. Jadi saya ulangi, saya akan pilih bergabung atau buat tim. Ini saya pakai aplikasi. Jadi mungkin tampilannya agak-agak sedikit berbeda dengan dengan Bapak dan Ibu yang menggunakan di desktop ya. Oke, saya klik di sini di bergabung atau buat tim atau bergabung dengan kode. Saya buat tim malam hari ini. Kemudian saya pilih kelas. Di Microsoft Teams itu lebih hebatnya lagi Bapak dan Ibu, kita bisa buat kelas, kita bisa buat MGMP digital, ya kan? Ini komunitas pembelajaran profesional, ini artinya MGMP digital, professional learning community. Ini juga bisa untuk staf tata usaha di sekolah, kemudian ini untuk anak-anak ekstrakurikuler. Ya, jadi malam hari ini saya buat kelas. Oke, malam hari ini saya buat kelas. Dan kelas ini saya beri nama apa ya? Biasanya saya beri nama kalau di kelas saya itu Bapak dan Ibu saya beri nama bidang studi dulu. Jadi biasanya kalau saya beri nama misalnya matematika wajib ya. Matematika wajib kelas 12 MIPA 3 misalnya. Nah, biasanya kalau di saya buat kelasnya seperti ini, saya berikan bidang studi dulu, kemudian saya berikan kelas yang saya ampu. Jadi kalau misalnya kita mengampu kelas 6 misalnya, berarti ada 6 kelas digital yang akan kita buat. Biasanya saya seperti itu dengan teman-teman di sekolah. Nah baik, ini saya buat kelas baru untuk kita semua. Bapak dan Ibu, meskipun ini kelas matematika, Bapak dan Ibu tidak tertarik dengan matematika, marilah tertarik dengan saya malam hari ini. Mari bergabung. Baik, saya ini akan masukkan siapa ya? harus ada mangsa dulu lah, harus ada mangsa dulu. Meskipun boleh saja tanpa mangsa ya. Oke, saya masukkan Anas Hidayatullah. Ini oke, Anas Hidayatullah. Oke, sebenarnya siapapun lah boleh lah. Siapa lagi ya? B, siapa yang B? B, oke, ini saya pilih ini, kemudian siapa lagi? Ini ada Pak Basri yang saya kenal aja lah, saya tarik aja. Oke, Basri Lahamudin. Nah, Bapak dan Ibu, ini saya buat 3 orang dulu. Nanti Bapak dan Ibu yang bergabung ke kelas saya, mari bergabung. Oke, ini sudah selesai satu kelas saya. Kelas 12 MIPA 3. Oke, kepentingan kelas ini hanya untuk ini saja Bapak dan Ibu, kelas notebook ya. Jadi Bapak dan Ibu untuk materi lebih lanjut tentang Microsoft Teams, Bapak dan Ibu, atau Bapak dan Ibu juga bisa mengambil materi-materi yang sudah saya siapkan di video tutorial saya. Nanti slide ini akan saya bagikan kepada Bapak dan Ibu yang saya presentasikan malam kemarin. Di akhir slide ini Bapak dan Ibu saya memberikan kumpulan kumpulan materi, kumpulan link untuk Bapak dan Ibu sekalian, termasuk link yang juga saya sampaikan malam hari ini. Jadi di sini Bapak dan Ibu ada link untuk deploy Bapak dan Ibu yang kita cerita kemarin malam, tapi memang kita tidak bahas ke situ, mendeploy Office 365.
kemudian juga ada LKPD digital, kemudian juga memanfaatkan buku digital. Ini juga tentang kelas notebook. Jadi poin 8 dan poin 10 yang kita bahas malam hari ini. Kemudian ada juga yang Microsoft Form, Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu nanti akan saya share ya, materi ini ke Bapak dan Ibu. Semoga bisa dimanfaatkan dalam bentuk video tutorial. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya kembali ke kelas. Saya kembali ke kelas saya. Di sini Bapak dan Ibu, saya akan ubah gambar dulu lah biar lebih cakep. Oke, saya ubah gambar. Saya pilih gambar api, saya perbaharui. Iya, saya Pak Joko, saya tadi ngeklik Pak Joko, kayaknya siapa nih Pak Joko Triyono untuk ngekontrol. Maaf Pak, jangan dikontrol dulu. Nah baik Bapak dan Ibu, di kelas yang saya buat ini Bapak dan Ibu, saya akan buat materi dulu lah. Saya buat materinya dulu. Membuat materi saya biasanya tambahkan di saluran Bapak dan Ibu. Ditambah saluran ini saya buat misalnya materinya tentang dimensi 3. Oke, saya tambahkan, kemudian saya buat materinya tentang statistik. Statistika matematika. Oke, kemudian saya tambahkan materinya tentang satu lagi aja. Tentang distribusi normal. Oke, saya tambahkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya sudah ada kanal-kanal untuk merapikan materi-materi saya untuk manajemen kelas. Oke, untuk manajemen kelas. Saya tidak akan bahas lebih jauh tentang Microsoft Teams karena Bapak dan Ibu, bahasan kita juga akan panjang di kelas notebook. Kita mulai di kelas notebook itu Bapak dan Ibu dari umum ya, dari general, dari umum ini. Kita mulai kelas notebook ini dari umum. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita akan memulai untuk membuat kelas notebook itu dari buku catatan kelas atau kelas notebook. Sebenarnya Bapak dan Ibu, kita juga bisa mulai secara aplikasi. Kalau kita mulai dari aplikasi, ini ada di laptop saya terlihat di sini ada OneNote ya, ada OneNote. Atau Bapak dan Ibu juga bisa mulainya dari office.com kemudian memilih OneNote. Jadi kita bisa mulai dari manapun, tidak masalah. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, jika saya menggunakan Microsoft Form, saya lebih senang menggunakan Microsoft Form itu tidak melalui tim. Jadi saya buat dulu soalnya di Microsoft Form, kemudian nanti saya jadikan sebagai penugasan, sebagai assignment. Nanti satu Microsoft Form itu bisa untuk beberapa kelas kan. Tetapi saya untuk catatan kelas OneNote atau OneNote Class Notebook ini, saya lebih nyaman membuatnya di masing-masing kelas. Karena nanti Bapak dan Ibu kita bisa pindahkan apa yang sudah kita buat di kelas kita ini, apa yang kita buat di kelas 3 MIPA 1 ini, kita juga bisa pindahkan untuk kelas 3 MIPA 1, kelas 3 MIPA 2 atau kelas-kelas yang lain yang bidang studi yang materinya sama. Jadi Bapak dan Ibu, saya biasanya memulai dari satu kelas, kemudian nanti saya akan duplikasi ke kelas yang lain. Oke, saya ulangi ya biar agak pelan-pelan. Saya akan memulainya di kelas yang saya buat ini. Nanti saya akan duplikasi ke kelas lain, ke kelas yang saya buat yang lain. Oke, jadi tadi saya mulainya Bapak dan Ibu dari umum. Oke, dari umum. Kemudian saya pilih buku catatan kelas. Oke, saya pilih buku catatan kelas. Di buku catatan kelas ini Bapak dan Ibu saya pilih siapkan buku catatan kelas. Pada kelas yang lain nanti saya akan memilih dari konten buku catatan yang sudah ada. Oke, dari kelas yang lain nanti saya akan memilih dari konten buku yang sudah ada. Kalau sekarang saya akan memilih dari buku catatan kosong. Oke, sebelumnya Bapak dan Ibu mohon maaf jika Bapak dan Ibu masih menggunakan bahasa Indonesia. Oke, Bapak dan Ibu masih bagi Bapak dan Ibu yang Microsoft Teams-nya berbahasa Inggris, Bapak dan Ibu bisa ubah Microsoft Teams-nya berbahasa Indonesia.
Oke, caranya Bapak dan Ibu, kita klik di bagian yang ada nama kita ini, yang ada logo kita ini, kita klik saja di sini. Kemudian Bapak dan Ibu pilih setting, kalau berbahasa Inggris, pilih setting. Oke, kemudian setelah kita klik di setting, Bapak dan Ibu di sini ada di scroll ke bawah. Oke, di scroll ke bawah, di sini ada bahasa aplikasi. Oke, di sini ada bahasa aplikasi. Bahasa aplikasi Bapak dan Ibu bisa memilih bahasa Indonesia. Nah, nanti setelah Bapak Ibu pilih bahasa Indonesia, dia minta restart. Dia minta dimatikan dan kemudian dihidupkan lagi. Sehingga Bapak dan Ibu bahasa aplikasi kita, bahasa aplikasi di Microsoft Teams Bapak dan Ibu sama seperti saya berbahasa Indonesia. Oke, sama seperti saya berbahasa Indonesia. Baik, ini biar sama bahasa maksud saya sudah klik tadi di buku catatan kelas. Kemudian dari buku catatan kelas ini, Bapak dan Ibu, saya pilih buku catatan kosong. Oke, saya pilih buku catatan kosong yang kita bikin dari awal. Oke, saya klik saja di sini. Di sini Bapak dan Ibu akan ada keterangan kepada kita. Akan ada keterangan kepada kita, buku yang akan kita buat nanti itu terdiri dari 4 bagian. Oke, buku yang kita buat nanti itu terdiri dari 4 bagian, yaitu ruang kolaborasi, pustaka konten atau konten library, kemudian ruang bagian guru, bagian khusus guru, oke, kemudian buku catatan siswa. Jadi ada 4 bagian Bapak dan Ibu. Nah, di ruang kolaborasi ini Bapak dan Ibu, berarti di sini kita guru dan siswa boleh sama-sama untuk mengisi bareng sebuah buku. Jadi siswa bisa mengedit, kemudian guru juga bisa mengedit. Oke, ini namanya ruang kolaborasi. Nanti kita akan coba perlihatkan bagaimana tampilan ruang kolaborasi. Di pustaka konten Bapak dan Ibu, kita guru yang mengisi kontennya. Oke, jadi Bapak dan Ibu bisa memindahkan buku-buku yang ada di BSE misalnya, agar siswa kita tidak perlu lagi meminjam buku di pustaka, atau Bapak dan Ibu bisa membuat materi tersendiri sebagai bentuk kreativitas Bapak dan Ibu. Saya ingin cerita sedikit sebelum kita lanjut. Ada sebuah sekolah di Aceh, sebenarnya mereka sudah hampir saja tanda tangan kontrak dengan sebuah LMS. Dengan sebuah LMS yang menyediakan konten pembelajaran, bukan hanya menyediakan konten pembelajaran, tapi juga video pembelajaran. Dan tentu saja berbayar karena mereka sudah akan mengikat kontrak dengan sebuah LMS tersebut. Tapi kemudian kepala sekolahnya menelpon saya minta pertimbangan, dan kemudian saya kasih pertimbangan bahwa LMS tersebut itu sebenarnya kalau yang tersedia konten justru agak sedikit diskriminatif. Diskriminatifnya karena tidak semua bidang studi kita itu ada di LMS tersebut, sehingga tidak semua bidang studi kita ada di LMS tersebut. Mungkin kalau bidang studi saya yang sudah umum banget, matematika, itu tersedia. Tapi untuk bidang studi yang lain seperti prakarya, seni budaya, kemudian PJOK mungkin, pendidikan agama Islam, nah itu tidak tersedia lengkap di sana, atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Nah, sehingga saya mengatakan kenapa kita tidak memberikan kesempatan kepada guru untuk membuat konten tersendiri, dan itu adalah karya mereka, kreativitas mereka, bahkan itu lebih membuat guru kita kreatif, dan lebih konten yang mereka buat itu juga bisa dimanfaatkan dengan anak-anak sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Nah, dan ternyata setelah saya memberikan pandangan itu, Bapak Kepala Sekolahnya membatalkan untuk menandatangani MOU dengan LMS tersebut. Ya mungkin saya merasa sih, cuman saya hanya mengatakan bahwa LMS yang kosong seperti yang dimiliki seperti Microsoft Teams atau Google Classroom itu sebenarnya menyediakan ruang bagi guru untuk berkreativitas. Itu bagus sekali. Nah, bahkan misalnya kita membandingkan Microsoft Teams dengan Google Classroom misalnya, Microsoft Teams
lebih unggul karena dia tersedia buku catatan kelas yang kita bisa kolaborasikan dengan siswa, yang kita bisa menuntun siswa melalui yang kita buat. Bahkan insya Allah Bapak dan Ibu pada malam hari ini kita akan membuat sebuah produk, produknya adalah LKPD digital. Syaratnya Bapak dan Ibu punya file PDF aja, udah itu aja. Nah nanti semuanya kita bisa pindahkan. Nah jadi Bapak dan Ibu, ini adalah pustaka konten. Pustaka konten di sini Bapak dan Ibu bisa mengisi konten pembelajaran dan siswa hanya membaca konten itu. Jadi dia tidak bisa mengedit. Oke. Kemudian ada bagian khusus guru. Guru yang dapat mengedit konten, siswa sendiri tidak dapat. Nah, nanti kita akan lihat filosofinya bagaimana. Kemudian Bapak dan Ibu, ini ada buku catatan siswa. Buku catatan siswa, guru dapat mengedit konten, tapi siswa juga dapat mengedit konten. Tapi siswa yang mengedit konten ini berbeda dengan ruang kolaborasi. Kalau ruang kolaborasi itu adalah ruang umum yang banyak siswa juga di sana. Tetapi kalau misalnya buku catatan siswa, hanya kita guru dan siswa yang bersangkutan saja dan tidak semua siswa. Jadi siswa yang lain tidak bisa melihat siswa yang lain. Jadi dia hanya bisa melihat dia sendiri dan guru bisa mengkontrol semua siswa. Sekali lagi Bapak dan Ibu, buku catatan kelas ini atau kelas notebook ini adalah kewenangannya guru. Kewenangannya guru Bapak dan Ibu. Oke. Oh iya, saya belum kasih kode ke Bapak dan Ibu ya. Oke, saya belum kasih kode ke Bapak dan Ibu. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bergabung di saya, oke sebentar. Saya harus kasih kode dulu ke Bapak dan Ibu. Oke, sebentar. Agar saya tambah anggota dan Bapak dan Ibu juga bisa melihat nanti tampilan di kelasnya Bapak dan Ibu. Oke, sebentar. Saya akan kasih kode dulu bagi Bapak dan Ibu. Sorry. Ini saya masih 3 kok. Oke, saya kasih kode dulu. Bapak dan Ibu yang ingin bergabung di kelas saya, silakan masuk ke kode tim. Oke, tinggal klik saja masuk melalui kode ya. Ini kode saya Bapak dan Ibu, kode kelas kita malam hari ini RBXKXRD. Oh, ini agak-agak unik ini. Oke, Bapak dan Ibu silakan catat kode ini. Bapak dan Ibu silakan masuk ke kelas saya. Oke. Bapak dan Ibu silakan masuk ke kelas saya untuk bergabung dengan saya. Mungkin saya beri waktu sekitar 1 atau 2 menit agar Bapak dan Ibu klik di gabung dengan kode, insya Allah nanti Bapak dan Ibu akan melihat bagaimana tampilan notebook di kelas Bapak dan Ibu. Oke, silakan Bapak dan Ibu bergabung dulu di kelas saya. Oke, saya kasih waktu 1 atau 2 menit ya. Pak, sepertinya yang jadi tamu itu tidak bisa bergabung karena ada beberapa. Oh betul, iya betul. Iya, betul yang jadi tamu tidak bisa bergabung. Yang jadi tamu itu harus saya masukkan. Yang jadi tamu yang tidak menggunakan akun Office 365 berekstensi IG itu tidak bisa bergabung lewat kode. Bahkan yang masuk punya akun Office 365 pun, tapi misalnya pakai guru inovatif itu juga tidak bisa masuk karena itu juga dianggap tamu. Tamu tidak bisa masuk lewat link, tamu tidak bisa masuk lewat kode. Karena masuk lewat link dan kode itu adalah orang-orang yang menjadi tuan rumah. Jadi tuan rumah itu boleh masuk dari pintu manapun. Kalau tamu itu nggak boleh masuk dari pintu belakang. Oke, baik. Saya lihat anggota saya ada bertambah nggak? Oke, ini sudah 2 menit. Oh, lumayan. Oke, sudah 32. Oke, cukup ya. Bapak dan Ibu cukup dulu. Oke, ini sudah lumayan. Saya buka 2 menit 32 yang sudah masuk. Oke, ini sudah cukup. Kelas saya nanti kepenuhan. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sudah masuk di kelas saya. Baik, saya lanjut Bapak dan Ibu. Seperti yang disampaikan Bu Yuni, sebagai tamu kita tidak bisa kita tidak bisa tidak bisa masuk lewat kode, juga tidak bisa masuk lewat link. Oke, saya lanjut saya ulangi di umum. Saya pilih buku catatan kelas. Oke.
Oke, saya ulangi ya. Di umum tadi saya pilih buku catatan kelas, kemudian saya klik di siapkan buku kelas OneNote, kemudian saya pilih buku catatan kosong. Oke. Nah, setelah ini Bapak dan Ibu, ini sudah saya jelaskan tadi. Sekarang saya klik di berikutnya. Oke, saya klik di berikutnya. Di sini Bapak dan Ibu, biasanya saya membuat membuat berdasarkan materi. Nah, jadi ini adalah yang tampil di siswa nanti. Jadi di siswa saya, ini saya buat berdasarkan materi. Misalnya materi saya adalah dimensi 3, kemudian ini saya buat distribusi normal, kemudian di sini saya buat statistika matematika. Oke. Nah, yang ini saya hapus saja. Jadi bagian yang saya buat adalah ini bagian catatan-catatan siswa. Oke. Ini bagian yang ada di siswa. Jadi di siswa itu ada bagian-bagian yang ini. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu punya sub materi yang banyak, ya silakan aja ditambah lagi. Tinggal klik ditambahkan bagian. Oke, kalau sudah Bapak dan Ibu, saya akan klik di buat. Oke, saya akan klik di buat. Oke, kita sebentar lagi sudah akan selesai buku catatan kelas kita. Oke, tunggu sebentar untuk buat. Jadi sebenarnya semakin banyak siswa kita itu semakin agak lebih lama waktu yang diperlukan untuk menyiapkan buku catatan. Karena bagian yang tadi, bagian dimensi 3, bagian distribusi normal, bagian statistika matematika, itu juga akan disiapkan bagi seluruh siswa. Oke, jadi kita tunggu sebentar. Step yang sampai di sini Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu masih mudah untuk mengikutinya. Oke. Nah, ini sudah akan selesai. Nah, di sini Bapak dan Ibu akan ada ucapan selamat datang di buku catatan kelas. Oke. Nah, tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu, buku catatan notebook ini, kelas notebook ini. Nah, di sini Bapak dan Ibu, ini tampilannya. Jadi kita kalau ingin kembali ke navigasi, maka kita pilih tanda panah yang ini. Oke, kita pilih tanda panah yang ini untuk ke navigasi panel. Jadi kita klik saja di sini, maka akan tampil seperti ini. Jika Bapak dan Ibu, membuat di browser, di kelas notebooknya, maka juga akan tampil seperti ini Bapak dan Ibu. Tidak ada bedanya. Hanya mungkin warna-warninya saja yang berbeda. Di sini Bapak dan Ibu ada selamat datang, ada collaboration seperti yang saya sebutkan tadi, ada bagian guru saja, ada pustaka konten, dan di bawahnya Bapak dan Ibu ini adalah bagian siswa saya. Wow, ini adalah bagian siswa saya. Jadi misalnya Bapak dan Ibu, siswa saya yang Abdullah Muhammad ini, dia akan dapatkan statistika matematika dimensi 3 distribusi normal. Kemudian siswa saya yang paling terakhir, Bu Yuni, ini juga akan dapatkan hal yang sama. Jadi apapun yang kita input, Bapak dan Ibu, apapun yang kita input di bagian siswa, maka di sini akan terlihat semua. Jadi semua siswa akan memperoleh bagian yang sama. Yang terlihat di siswa, Bapak dan Ibu, adalah bagian selamat datang, bagian collaboration space, bagian pustaka konten, dan bagian dia sendiri. Oke, jadi yang terlihat di siswa bagian selamat datang, bagian collaboration space, bagian pustaka konten, dan bagian dia sendiri. Yang lain di siswa tidak akan terlihat. Jadi siswa Yuni tidak akan bisa melihat, siswa Yan Rizawati tidak akan bisa melihat, siswi Wiwik tidak akan bisa melihat siswa Abdullah Muhammad. Jadi mereka tidak akan bisa saling melihat. Itu satu. Baik, sekarang Bapak dan Ibu di selamat datang, ini adalah bagian dari selamat datang dan Bapak dan Ibu bisa saja untuk tidak menggunakan ini. Atau Bapak dan Ibu bisa saja menghapus atau menambah bagian selamat datang ini di halaman. Oke, karena di bagian selamat datang ini Bapak dan Ibu tidak ada tanda panah. Seperti di collaboration space, guru saja dan pustaka konten itu ada bagian tanda panah.
kalau ada bagian tanda panah, Bapak dan Ibu, itu berarti kita bisa tambah bagian. Oke, kalau misalnya tidak ada tanda panah seperti selamat datang, berarti kita tidak bisa tambah bagian. Kita hanya bisa tambah halaman. Oke, saya misalnya tambahkan halaman. Oke, saya klik di halaman. Ketika kita tambahkan halaman, Bapak dan Ibu, maka di sini akan ada halaman tak berjudul. Di sini, Bapak dan Ibu, misalnya saya memberikan cover bukunya. Oke, matematika kelas 12 MIPA 3. Nah, jadi covernya itu akan berbeda-beda di setiap kelas nanti. Matematika kelas 12 MIPA 3. Nah, di cover ini Bapak dan Ibu kita bisa tambahkan saja kita bisa tambahkan saja gambar-gambar yang ingin kita buat. Oke. Saya klik di gambar. Oke, saya klik di gambar. Kemudian saya klik disisipkan. Di sini ada gambar Bapak dan Ibu. Oke, di sini ada gambar. Nah, ada gambar ini mudahnya sih saya pilih secara online. Semoga jaringannya bagus. Oke, saya pilih di online. Kita bisa mengambil salah satu gambar yang bagus lah untuk gambar cover kita. Saya ambil gambar apa ya? Saya ambil gambar. Oke, coba saya ambil gambar sekolah lah. Oke, saya ambil gambar sekolah. Kemudian saya akan memilih gambar yang mirip-mirip sekolah saya lah. Nggak ada yang mirip, sekolah saya di kampung. Oke, saya ambil yang ini aja lah. Oke, ini saya ambil, kemudian saya pilih sisipkan. Nah, jadi ini adalah kelas saya, kelas 12 MIPA 3. Cover bukunya seperti ini, cover buku catatan kelasnya. Oke, nah ini dia. Nah, kalau misalnya kita ingin lihat utuh, kita tinggal klik aja gini. Kita tinggal klik aja di dalam. Nah, jadi kita sudah lihat utuh. Kalau ingin dibesarkan ya tinggal besarkan lagi kalau memang ukurannya kecil gitu. Nah, karena kan ini nanti Bapak dan Ibu ini kalau mau dicetak di PDF ya silahkan saja. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu kita sudah buat covernya gitu ya. Kita sudah buat covernya. Oke. Ini sekolah di mana? Nah, baik Bapak dan Ibu, kita sudah punya cover. Yang lainnya Bapak dan Ibu kalau tidak penting ya kita boleh buang saja. Misalnya FAQ ini, frequently asked question ini saya bisa buang saja. Untuk membuangnya Bapak dan Ibu, saya tinggal klik kanan saja, kemudian saya tinggal pilih hapus halaman. Nah, hapus secara permanen. Nah, ini juga selamat datang, saya tinggal hapus saja. Klik kanan, hapus saja. Nah, jadi ini sudah terhapus secara permanen. Nah, ini dia Bapak dan Ibu covernya. Oke, kita sudah punya buku, kita sudah punya cover. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu, yang kita lakukan selanjutnya adalah di bagian collaboration space. Oke, di bagian collaboration space. Sekali lagi ini Bapak dan Ibu, konsepnya adalah anak-anak tidak perlu buku berbentuk kertas di tangannya. Jadi mereka semuanya menggunakan gawai atau menggunakan laptop. Oke. Jadi ini adalah ide paperless. Jadi tanpa menggunakan kertas. Sekarang Bapak dan Ibu kita ke collaboration space. Collaboration space ini artinya ruang kita sama dengan siswa. Oke, ruang kolaborasi. Siswa bisa menulis, kita juga bisa menulis. Di sini Bapak dan Ibu sudah ada salah satu bagian yaitu keterangan untuk menggunakan ruang kolaborasi. Oke, keterangan untuk menggunakan ruang kolaborasi. Kalau kita ingin tambahkan bagian, kita bisa tambahkan saja bagiannya. Misalnya, saya pilih tambahkan bagian. Oke, tambahkan bagian. Kemudian, saya ulangi, untuk menambahkan bagian Bapak dan Ibu, yang kita klik itu di salah satu bagian di dalam ini. Jangan di sini, jangan di atas. Kalau kita klik di atas ini, kalau kita klik di tambah bagian, nanti tambah bagiannya itu ada di antara selamat datang dan collaboration space. Jadi kalau kita ingin tambahkan bagian, kita klik dulu di collaboration space, kita klik dulu di salah satu bagian, kemudian kita baru tambahkan bagian. Oke, tambahkan bagian. Ditambahkan bagian, Bapak dan Ibu, saya buat bagian yang lain. Misalnya bagian yang lain itu pengalaman belajar. Oke, pengalaman belajar masa pandemi. Oke, ini saya klik OK. Nah, jadi pengalaman belajar masa pandemi. Ini ada satu bagian
dan bagian itu halamannya itu masih halaman tidak berjudul. Oke. Di atas Bapak dan Ibu di menggunakan ruang kolaborasi, karena saya tidak akan gunakan ini, maka saya bisa hapus saja bagian yang ini. Oke, jadi sebelumnya Bapak dan Ibu jika ingin menghapus bagian, saya biasanya menambah bagian dulu baru saya hapus. Oke, ini saya hapus saja menggunakan ini, mulai menggunakan ruang kolaborasi. Saya klik saja, kemudian saya hapus bagian. Ketika kita klik hapus bagian, maka bagian halamannya juga terhapus. Nah, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu mengklik halaman, menghapus halaman dulu baru bagian. Jadi kita tinggal klik saja di bagian, maka halamannya juga ikut terhapus. Sekarang Bapak dan Ibu di bagian pengalaman belajar, di sini Bapak dan Ibu halamannya masih tidak berjudul. Oke, sekarang kita akan memberikan judul untuk halaman pertama. Halaman pertama berarti misalnya nih, pengalaman belajar kita akan bagi beberapa bagian. Oke, kita akan bagi beberapa halaman. Halamannya misalnya menggunakan pengalaman menggunakan apa namanya, gawai selama pandemi gitu ya, untuk pembelajaran, Oke, untuk pembelajaran. Panjang banget judulnya. Nah, pengalaman menggunakan gawai untuk pembelajaran. Jadi, kalau kita klik di sini nanti akan kelihatan seperti ini. Siswa dan kita, Bapak dan Ibu, kita bisa cerita bersama-sama. Jadi kita minta aja siswa nanti. Ini saya klik lagi di navigation panel. Nah, jadi siswa kita nanti tinggal klik saja di sini. Dia akan menceritakan tentang pengalaman dia menggunakan gawai. Nah, ini misalnya nih, salah satu siswa nih. Misalnya salah satu siswa, dia bisa ketik di sini dengan memberikan nama dia. Dia biasanya gini biar lebih biar lebih keren Bapak dan Ibu. Ini misalnya ada seorang siswa yang ngisi ya. Dia klik kanan duluan. Kemudian di sini Bapak dan Ibu ada tag ya. Tag ini memberikan simbol-simbol misalnya gitu ya. Jadi ini Bapak dan Ibu bagus. Kita bisa berikan simbol-simbol, ide dan sebagainya. Nah, ini misalnya saya klik di ide. Nah, saya klik di ide, maka akan ada lampu. Misalnya bagian salah seorang siswa saya, misalnya namanya, dia ketik namanya, Anas Hidayatullah. Nah, oke, Anas Hidayatullah. Kemudian dia akan cerita, selama pandemi, saya mulai paham menggunakan handphone untuk belajar, tapi pulsa saya terkuras. Nah, jadi nanti ada siswa yang lain lagi, dia akan cerita lagi yang lain lagi. Nah, gurunya juga nanti bisa membalas, misalnya wow, bisa membalas great atau apa gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini adalah ruang kita bersama dengan siswa untuk saling bertukar pikiran, untuk saling berdiskusi. Ini Bapak dan Ibu, kalau melihat kurikulum masa darurat seperti ini sebenarnya memang yang dituntut ke kita kan memang pengalaman belajar yang lebih penting ketimbang menuntaskan KD. Nah, misalnya di pengalaman belajar ini kita bisa tambahkan lagi halaman, Bapak Ibu. Kita bisa tambahkan halaman yang kedua, misalnya pengalaman berkolaborasi dengan orang tua. Pengalaman berkolaborasi dengan orang tua. Nah, jadi nanti siswa juga akan menceritakan pengalaman dia di sini berkolaborasi dengan siswa. Jadi dia nanti ngetik lagi ya. Kalau misalnya kayak tadi kita klik kanan dulu, kemudian pilih tag untuk memberikan icon-icon seperti ini, untuk memberikan icon-icon seperti ini. Nah, misalnya ketik lagi di sini. Nah, ada seorang siswa namanya Abdullah misalnya. Abdullah, dia akan ketik di sini, orang tua saya relatif tidak dapat membantu saya dalam belajar matematika. Nah, sehingga saya lebih banyak belajar bersama
Anas. Nah, misalnya dia akan cerita seperti itu. Jadi nanti Bapak dan Ibu setiap siswa akan punya cerita-cerita menarik. Bayangkan Bapak dan Ibu kalau kita guru kita membaca mereka, kadang-kadang siswa itu butuh ruang untuk bercerita. Nah, di sini Bapak dan Ibu, di sini adalah ruang mereka untuk bercerita Bapak dan Ibu. Jadi kita nanti bisa tambahkan lagi pengalaman apa. Biarkan anak-anak berekspresi dengan cerita-ceritanya. Kalau perlu nanti mereka taruh emot dan sebagainya, silakan aja. Nah, jadi collaboration space. Nah, di sini di collaboration space Bapak dan Ibu adalah ruang bagi kita bersama-sama untuk saling mengisi, saling mengedit dan sebagainya. Oke, itu satu. Kemudian Bapak dan Ibu, di collaboration space ini kita juga bisa untuk membuat tugas-tugas kelompok. Oke, di sini Bapak dan Ibu kita juga bisa untuk membuat tugas-tugas kelompok. Misalnya nih, saya akan membuat tugas kelompok di collaboration space dan dengan siswa yang kita batasi. Jadi tidak semua siswa nanti bisa menulis. Nah, oke, ini contoh ya. Saya akan buat di collaboration space ini tugas-tugas kelompok. Oke, ini saya klik di pengalaman belajar. Oke. Nah, Pak, makasih Pak Asdin. Ini sudah juga. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat kan kalau siswa sudah nulis, semuanya nanti Bapak dan Ibu bisa lihat. Oke. Nah, jadi sekarang saya akan tambahkan bagian yang lain. Oke, saya akan tambahkan bagian yang lain. Saya tambahkan bagian yang lain, Bapak dan Ibu, di sini saya tambahkan tugas kelompok misalnya. Oke, tugas kelompok. Nah, tugas kelompok. Oke, saya klik OK. Di tugas kelompok ini, di sini saya akan membagi beberapa tugas kelompok. Oke, misalnya nih, ini tugas kelompok. Oke, ini saya edit aja. Ini saya edit. Kalau kita edit, Bapak dan Ibu ganti nama bagian ya. Nah, tugas kelompok misalnya dimensi 3. Oke, tugas kelompok dimensi 3. Tugas kelompok dimensi 3. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita akan berbagi kelompok. Oke, di halaman tidak berjudul ini kita akan bagi kelompok. Misalnya ini adalah kelompok 1. Oke, kelompok 1 dimensi 3. Kelompok 1 dimensi 3. Nah, nanti kita tambahkan halaman 2, kita buat di sini kelompok 2. Kelompok 2 dimensi 3. Nah, di sini Bapak dan Ibu di tugas kelompok ini kita bisa membatasi orangnya. Oke, kita bisa membatasi orang-orangnya. Bapak dan Ibu perhatikan, saya akan membuat di kelompok 1 ini tidak setiap orang bisa menulis di sini. Di kelompok 2 juga tidak setiap orang bisa menulis di sini. Jadi di kelompok 1 hanya anggota kelompok 1 saja yang dapat menulis. Di kelompok 2 hanya anggota kelompok 2 saja yang dapat menulis. Saya klik di kelompok 1 dimensi 3, kemudian saya pilih di tanda panah ini, di tab yang lain, tab lainnya. Oke, saya pilih tab lainnya. Kemudian saya pilih buku catatan kelas notebook. Oke, kemudian saya pilih yang ini Bapak Ibu, distribusi halaman. Oke, distribusi halaman. Saya klik di distribusi halaman. Kemudian Bapak dan Ibu saya buat distribusi grup. Oke, saya buat distribusi grup. Nah, di distribusi grup Bapak dan Ibu sekarang saya akan mengisi anggota-anggota kelompok 1. Jadi di sini hanya untuk anggota kelompok 1 saja. Oke, ini saya pilih grup baru. Oke, nah di grup baru ini saya akan memilih beberapa orang. 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Jadi satu kelompok 5 orang. Oke, kemudian kenapa tidak bisa simpan? Oh, sorry, namanya lupa. Kelompok 1. Kelompok 1. Nah, saya pilih 5 orang. Oke, saya pilih 5 orang. Nah, saya pilih 5 orang, kemudian saya klik simpan. Nah, di kelompok 1 ini, Bapak dan Ibu, hanya terbatas bagi 5 orang saja yang bisa menulis. Jadi, tidak bisa semua anak menulis di sini. Jadi, di sini di kelompok 1 yang bisa menulis hanya Abdullah Muhammad Jafar, kemudian Afdal Muhammad Arif, Alexander Hatauruk, Afifah Isnaini, dan Agus Haryanto. Yang lain tidak boleh menulis di sini. Tidak bisa. Ini saya tutup. Nah, kemudian dan di kelompok 2
saya akan membuat lagi seperti itu. Di kelompok 2, di distribusi halaman, saya pilih lagi distribusi grup. Di distribusi grup ini, saya akan memilih anggota-anggota untuk kelompok 2. Oke, tadi kelompok 1 sudah. Saya buat grup baru. Oke, saya buat grup baru. Oke, saya kasih nama di sini kelompok 2. Kelompok 2. Kemudian saya akan memilih tadi sampai Agus Haryanto. Nah, berarti sekarang saya pilih 5 yang lain, 5 selanjutnya. 2, 3, 4. Bang Aji ini dari Roma Irama. 5. Oke. Nah, kemudian saya simpan. Maka kita sudah punya grup yang mereka bisa berkolaborasi bersama dan kita bisa ngecek tugas mereka di kelas notebook. Guru bisa tahu juga, guru bisa melihat. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu kelompok-kelompoknya. Nanti kalau misalnya ada beberapa kelompok ya silakan aja dibikin kelompoknya. Nah, nanti kalau misalnya ada tugas kelompok yang lain, tugas kelompok misalnya untuk distribusi normal, maka kita buat lagi nanti tugas kelompok distribusi normal. Dan selanjutnya. Oke. Sebentar Bu Yuni, ketum telepon sebentar ya. Halo, Assalamualaikum Kanda. Nah, enggak jadi buka di Toli-Toli. Iya, ini terakhir. So gimana? Ya udah kalau misalnya kayaknya malam besok masih ada, cuma saya ngisinya sampai malam ini. Kalau malam besok masih ada, iya masuk besok malam sebelum kita rapat aja. Nah, oke, nanti saya sampaikan. Nanti saya buat. Kan tinggal bikin room. Iya, tinggal nanti saya bikin room nanti. Udah dikasih kok passwordnya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar Pak Sartono, halo. Ya Pak. Ya tadi barusan ketum bilang malam besok kita masih ada nggak? Masih Pak. Pak. Oke, kalau malam besok masih ada, ketum malam besok masuk sebentar untuk buka kegiatan sebelum kami rapat di PP Pak. Iya Pak. Oke, baik. Apa tuh materinya saya? Form. Oh gitu, oke, ya. Dilanjut Pak. Baik Bapak dan Ibu, jadi kita sudah punya collaboration space yang bentuknya bisa bareng-barengan semua, yaitu tentang pengalaman belajar, oke. Dan kita juga punya tentang tugas kelompok. Jadi kita punya ada yang untuk bersama dan ada yang hanya untuk sebagian, oke. Sampai di situ dulu. Ada pertanyaan, mungkin dua pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke pembahasan yang lain. Silakan. Makasih Pak. Ya, Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kebanyakan Pak di kolom komentar itu katanya masih cepat Pak menjelaskan. Oh iya, padahal saya sudah agak-agak ngerem. Bapak Ibu mohon maaf, memang gaya bicara saya itu kayak kereta api listrik. Ya, oke. Ini ada kelompok 1 sudah pada mulai ngisi-ngisi. Oke. Nah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ada Pak. Oh ya, silakan Bapak. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Nama saya Efraim dari Toraja. Iya Bapak. Pernah juga membuat itu yang tambahkan seperti dimensi 3 statistik, tapi saya gak buat di situ kuis, pekerjaan rumah, catatan kelas, tugas-tugas, tapi terlanjut saya bikin banyak ke bawah. Itu cara ngapusnya bagaimana? Itu kayak susah dihapus ya. Oke. Terlanjut banyak. Ngapusnya tinggal klik kanan saja Pak. Tinggal klik kanan saja terus hapus bagian Pak. Saya sudah kasih begitu dulu kayak enggak bisa. Yang misalnya matematika dimensi 3 tadi, yang misalnya dimensi 3 ya itu. Oh, oke. Baik, Bapak, kalau misalnya untuk menghapus dan sebagainya, kita bisa dari tinjau pekerjaan siswa. Kalau saya tidak, bukan. Bentar.
Saya, nah oke, nah betul. Dari tinjau pekerjaan siswa Bapak. Nah kalau misalnya terlalu banyak, Bapak kita tinggal di sini bisa hapus nggak ya? Bentar ya. Di sini justru bisa nambah bukan hapus. Oke, sebentar. Oh ya, ini Bapak. Sorry. Di titik 3 ini Bapak, dikelola buku catatan. Oke, dikelola buku catatan, dikelola buku catatan. Oke, dikelola buku catatan. Nah, di sini Bapak, bagian-bagian yang ingin kita hapus, kita bisa hapus saja Bapak. Oke, ini di sini kita bisa tambahkan bagian lagi atau kita bisa hapus bagian-bagian yang kelebihan itu tadi Bapak. Nah, jadi caranya Bapak tadi ini saya tutup dulu. Nah, di titik 3 ya kadang-kadang kita terlalu semangat dan kadang-kadang bisa double, terutama ketika kita kasih penugasan Bapak, itu bisa double, berpotensi double Bapak. Nah, kadang-kadang kita guru juga tidak tahu ternyata sudah ada di sana, tapi kita nggak tahu ternyata ada di bagian yang lain. Itu agak kalau nanti kita kasih penugasan memang harus agak berhati-hati kita memilih bagian yang kita berikan penugasan. Saya ulangi ya Pak, dari buku catatan kelas, kemudian dari titik 3 ini Bapak, kemudian pilih kelola buku catatan. Oke, nanti tinggal dihapus saja di sana Pak. Oke Pak. Masih bisa satu lagi Pak? Boleh ya, silakan Pak. Berarti nanti setelah pertanyaan ini saya lanjut lagi. Oke, silakan Bapak. Oke. Ya, masih hubungan dengan ini. Biasanya itu kan kalau di laptop kelihatan di ini, tapi kadang anak-anak kalau di HP-nya nggak bisa kelihatan. Gimana caranya kalau dari HP dia buka ini yang buku catatan kelasnya? Kalau di laptop kan jelas, tapi kalau di HP kurang jelas. Pertama saya tidak punya pengalaman menjadi siswa di HP. Biasanya kalau saya praktek untuk seperti ini saya lebih senang menggunakan laptop. Tapi memang ini hal yang baru Pak, hal yang baru di Microsoft, apalagi terintegrasi ke Microsoft Teams. Bahkan sebenarnya Microsoft Teams juga hal yang baru meskipun mereka lahirnya sebelum pandemi. Tapi Pak, kalau misalnya pengalaman beberapa teman-teman itu HP yang bentuknya tablet tidak ada kendala. Kalau HP kecil, bagusnya mereka jangan buka dari browser, tapi mereka buka dari Microsoft Teams, dari kelas mereka sendiri. Nah, mungkin seperti itu Pak. Mungkin agak terbantu dari situ. Jadi bukannya dari Microsoft Teams, dari kelas dia. Jangan kasih link browser. Kalau kasih link browser nanti mungkin agak kerepotan juga. Oke Pak, ya. Oke, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Saya lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di sini Bapak dan Ibu berarti collaboration space. Sekali lagi saya ulang, kita bisa buat untuk seluruhnya dan kita juga bisa buat parsial, hanya untuk kelompok saja. Bagian guru Bapak dan Ibu. Nah, ini makasih Bapak dan Ibu yang mulai mengetik di kelompok 1 dimensi 3. Nah, Bapak dan Ibu perhatikan, kalau misalnya ada yang mengetik di sini, kalau tidak ada yang memberikan nama, kita tidak akan tahu ini siapa yang mengetik. Nah, oleh sebab itu nanti Bapak dan Ibu ketika mengelola seperti ini, Bapak dan Ibu harus minta kepada siswa untuk memberikan nama mereka. Oke, kecuali memang ini adalah kesepakatan mereka tidak untuk memberikan nama, tapi nanti mereka akan berikan nama kelompok seperti lazimnya kita buat nama kelompok. Oke. Nah, jadi nanti ke depan kalau misalnya Bapak dan Ibu mengelola ini, memintalah kepada siswa untuk memberikan nama dia, baru kemudian dia mengetik. Nah, memang di sini agak-agak sensi Bapak dan Ibu di di collaboration space, karena bisa saja anak-anak itu bisa nakal dan kemudian mereka saling membuli, tapi mereka tidak mau memberikan nama mereka di sini. Baik, itu tinggal kita kontrol saja anak-anaknya. Kemudian Bapak dan Ibu, collaboration space, oke. Kemudian kita lanjut ke guru saja. Oke, kita lanjut ke guru saja. Saya lanjut ke guru saja. Bagian dari guru saja nanti Bapak dan Ibu akan saya jelaskan secara secara tutorial. Nanti kita sama-sama di guru saja. Oh ya, sebelumnya Bapak dan Ibu, bagian buku catatan kelas ini hanya bisa dibuat oleh guru ya, di halaman guru. Jadi siswa tidak bisa membuat. Jadi kita yang bisa buat. Jadi kalau di tampilan siswa memang tidak akan bisa mereka buat, kita yang buat. Dan bagusnya lagi di Microsoft Teams ini Bapak dan Ibu,
siswa tidak bisa keluar, Bapak Ibu. Jadi mereka tidak bisa keluar sendiri gara-gara marah ke kita dan sebagainya, dia keluar kelas. Tapi kita bisa keluarkan siswa. Jadi kuasa penuh itu di guru gitu. Oke, baik, saya klik di guru saja. Di guru saja Bapak dan Ibu. Guru saja ini adalah bagian yang hanya guru saja yang tahu. Hanya bagian guru saja yang tahu, siswanya tidak. Oke, hanya bagian guru saja yang tahu, siswanya tidak tahu. Kecuali nanti kita akan membagikan kepada siswa, itu baru mereka bisa tahu. Tapi kalau kita tidak membagikan kepada siswa, kita hanya guru saja yang tahu, jadi yang lain tidak tahu. Di bagian guru saja ini lazimnya adalah catatan-catatan siswa yang kita punya. Sehingga kita juga tidak perlu menulis di jurnal, kita tidak perlu menulis di buku catatan kita di kelas, di kantor, bahwa si A ini bermasalah dengan kita, si ini bermasalah dengan kita, di sini bermasalah. Jadi tidak perlu Bapak dan Ibu. Jadi di guru saja Bapak dan Ibu, di sini misalnya saya tambahkan bagian dulu. Oke, kemudian saya buat di sini catatan karakter siswa. Oke, catatan karakter siswa misalnya. Nah, di catatan karakter siswa, Bapak dan Ibu, sebelumnya yang di atas saya hapus aja, karena yang di atas itu kan hanya keterangan ya. Saya hapus saja. Yang saya butuh adalah yang buatan saya sendiri. Catatan karakter siswa, di catatan karakter siswa ini saya ganti judulnya misalnya di sini siswa berkarakter unik. Saya nggak katakan nakal lah, unik aja lah ya kan. Siswa berkarakter unik. Jadi kita akan cerita nanti siapa saja yang siswa berkarakter unik. Ya kan, misalnya Alexander itu suka ngeganggu orang. Maaf ya Pak Alex. Nah, misalnya siapa lagi gitu kan. Nah, nanti ini catatan-catatannya. Nah, misalnya kita tambahkan lagi halaman baru. Misalnya di sini siswa dengan atensi yang baik. Nah, atensi yang baik. Jadi ini adalah siswa-siswa yang memiliki perhatian yang baik ketika kita berikan sesuatu. Sehingga Bapak dan Ibu, nilai-nilai yang kita berikan kepada siswa itu tidak bersandar hanya kepada nilai kognitif. Kita juga memberikan nilai kepada siswa berdasarkan nilai-nilai afektif, dan kita tidak akan dikomplain oleh orang tua, kita tidak akan dikomplain oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kita tidak akan dikomplain oleh kepala sekolah jika kita salah memberikan penilaian menurut mereka. Karena kita sudah punya catatan. Jadi kita tinggal memperlihatkan ini catatan saya tanggal sekian, siswa yang berkarakter unik ini melakukan ini di dalam kelas, baik kelas digital maupun kelas nyata gitu kan. Nah, atau kenapa saya memberikan dia nilai yang tinggi meskipun dia tidak punya prestasi secara akademik, tetapi dia punya atensi yang baik, punya perhatian yang baik. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu, guru saja. Nah, guru saja yang dapat tahu, siswa tidak tahu. Ini nanti Bapak dan Ibu saya akan kembali lagi ke guru saja, karena kita akan membuat LKPD dari guru saja. Oke. Sekarang Bapak dan Ibu, saya ke pustaka konten. Pustaka konten ini juga bagian yang terlihat di siswa. Oke. Jadi tadi siswa bisa lihat selamat datang. Siswa sudah lihat cover yang saya buat. Siswa juga bisa lihat collaboration space di pengalaman belajar dan di tugas kelompok di masing-masing siswa. Kemudian siswa juga bisa lihat pustaka konten. Oke, saya klik di pustaka konten. Di pustaka konten, Bapak dan Ibu, guru yang mengisi. Siswa tidak bisa mengedit apapun di sini. Jadi di sini adalah kewenangan guru sepenuhnya. Istilahnya kita membuat buku buku teks pembelajaran kita. Oke, kita membuat buku teks pembelajaran kita. Nah, oke, jadi saya balik ke sini. Nah, ini di pustaka konten. Baik, saya di pustaka konten sekarang. Di pustaka konten, Bapak dan Ibu, saya akan membuat materi pembelajaran saya di sini. Nah, saya tinggal tambahkan bagian di pustaka konten. Misalnya nih, saya ingin membuat catatan tentang dimensi 3. Oke, dimensi 3. Nah, di sini saya buat dimensi 3. Di ini saya hapus lagi yang di atas. Oke, saya hapus bagian. Nah, di sini tinggal dimensi 3. Di bagian dimensi 3 pun Bapak dan Ibu kita bisa buat banyak halaman. Misalnya di atasnya kita buat halamannya tentang pengertian ruang dimensi 3. Pengertian ruang dimensi 3. Oke,
Kemudian di halaman di bawahnya ini kita buat catatan, kita buat materi kepada siswa, misalnya jarak antar titik dalam ruang dimensi 3. Atau nanti kita buat lagi jarak titik ke garis dalam ruang dimensi 3 dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini Bapak dan Ibu disesuaikan aja dengan disesuaikan aja dengan yang kita miliki, materi yang kita miliki. Oke. Apakah bisa kita mengcopy paste sesuatu yang ada di laptop kita sebelumnya, misalnya dari Word. Dari Word bisa nggak Pak kita copy paste ke sini? Bisa, sangat bisa Bapak dan Ibu. Atau bisakah kita mengcopy paste dari materi-materi yang sudah ada di internet? Oke, materi-materi yang sudah ada di internet, bisa nggak kita copy paste di situ? Juga sangat bisa, juga sangat memungkinkan kita untuk mengcopy paste. Misalnya nih, saya akan mengcopy paste dimensi 3 misalnya. Oke, sebentar. Saya akan mengcopy paste bahan dari internet. Saya misalnya cari pengertian dimensi 3. Oke, pengertian dimensi 3. Pengertian dimensi 3. Pengertian dimensi 3 dalam matematika. Oke lah, dalam matematika. Nah, ini Bapak dan Ibu, saya mana ya? Yang ini aja ya. Izin ya, idschool.net saya ambil. Oke. Ini punya idschool.net juga sudah jadi sudah jadi bagian dari publik sehingga kita bisa juga ngambil ya. Baik, izin. Ini kita bisa copy paste Bapak Ibu. Copy. Oke, tapi nanti jangan lupa taruh sumber ya, biar kita nggak dosa-dosa sekali. Ini saya copy, kemudian Bapak dan Ibu kita pindahkan. Kita tinggal copy paste aja. Nah, kita tinggal pindahkan, paste. Nah, Ctrl V. Nah, sudah. Nah, jadi ini semudah ini. Pak, bisa nggak gambar dipindahkan? Gambar malah lebih mudah Bapak dan Ibu. Kita tidak perlu sisipkan kalau gambar. Kita tinggal copy saja. Ini saya buka snipping tool. Oke, kita tinggal copy saja gambar yang ini. Kita tinggal potong aja gambarnya. Ini gambarnya saya potong. Saya pakai snipping tool untuk motong ya. Ini pakai snipping tool. Nah, jadi saya tinggal klik di new di snipping tool. Kemudian saya tinggal potong saja. Oke, saya tinggal potong. Ctrl C. Kemudian saya klik di sini di notebook, kemudian saya tinggal pilih Ctrl V. Nah, jadi Ctrl C, Ctrl V aja. Nah, sudah jadi ini. Nah, Bapak dan Ibu, sudah jadi sebuah catatan kita di sini. Jadi kita tinggal pindahkan model seperti itu, copy teks, kemudian copy gambar. Kalau misalnya malas saya malas untuk mindah-mindahkan gitu. Saya malas untuk ngetik, Bapak. Bisa nggak saya tidak mengetik, saya berbicara. Bisa juga Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu guru bahasa Inggris, oke, Bapak dan Ibu guru bahasa Inggris, Bapak dan Ibu juga bisa membuat voice to text, dari suara menjadi teks. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu mengetik. Tapi sayangnya bahasa Indonesia belum ya Bapak ya. Semoga segera ya. Jadi di sini yang tersedia Bapak dan Ibu bahasanya adalah ini untuk dikte bahasa Inggris dari Amerika, bahasa Inggris Kanada, bahasa Inggris British, bahasa Itali, bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Spanyol, bahasa Cina, bahasa Tionghoa. Yang lain ini bahasa pratinjau ini masih memungkinkan tetapi belum terlalu bagus. Bahasa Indonesia malah belum ada Bapak dan Ibu, apalagi bahasa Aceh belum ada. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang guru bahasa Inggris, misalnya ini saya klik di sini ya untuk diktekan. Kita klik aja di sini. Oke, kita izinkan. Oke, tunggu dia merah. Oke, sebentar ya. Nah, ini sudah oke. Hi, good evening. Oke, kayaknya belum. Saya ulangi. Oke, Hi student, good evening. Are you happy tonight?
Nah, jadi Bapak dan Ibu, setelah gini ya kita tinggal ini aja, tinggal apa namanya, mengedit aja, tinggal membaguskan saja yang sudah kita ketik ya. Jadi sesederhana itu Bapak dan Ibu, sesederhana itu. Jadi kita juga bisa mendikte. Atau kalau misalnya kita malas juga, saya juga malas Pak. Oke, saya juga malas Bapak dan Ibu. Apakah saya bisa membuat yang lain? Bisa Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu juga bisa merekam kayak kita bikin audio di WhatsApp misalnya. Bapak dan Ibu juga bisa merekam. Misalnya gini, saya klik di audio. Oke, saya klik di audio. Nah, saya klik di audio, kemudian saya rekam. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang dimensi 3. Dimensi 3 yang kita pelajari di SMA itu akan berbeda dengan yang kita pelajari di SMP atau SD. Selesai, saya klik berhenti. Nah, saya klik stop. Oke. Nah, sekarang file yang ini Bapak dan Ibu itu nanti kalau misalnya siswanya mau dengar, oke. Nah, ini kalau siswanya mau dengar, dia tinggal klik saja di sini, maka dia tinggal klik di putar. Oke, tinggal klik di putar. Jadi nah, jadi Bapak dan Ibu juga sesederhana itu kita juga bisa membuat buku. Bayangkan buku digital kita itu ada gambarnya, ada videonya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mau taruh link YouTube, dan bahkan Bapak dan Ibu bagus kalau misalnya Bapak dan Ibu membuat siswa menonton YouTube dari sini. Oke, saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh link YouTube. Oke, saya ambil contoh link YouTube. Saya buka YouTube lah satu. Oke, saya kayaknya dari sini aja deh. Saya buka YouTube. Oke. YouTube Mantur. Oke. Nah, oke. Saya akan mengambil salah satu link YouTube. Nanti Bapak dan Ibu akan lihat bagusnya apa ya. Sebentar ya. Saya akan ngambil salah satu materi di YouTube tentang dimensi 3. Oke. Dimensi 3. Dimensi 3. Oke. Oke, come on. Dimensi 3. Ini masih muter. Oke, kita akan ngambil salah satu materi di YouTube tentang dimensi 3. Oke. Ini ada. Oke, saya ngambil yang ini aja ya. Ini lumayan juga sudah banyak juga yang nonton. Oke. Ini lebih banyak lagi yang nonton ya. 459K. Oke, ini aja lah. Oke. Tapi 28 menit yang di atas. Nah, saya ambil yang ini aja. Saya copy watch ini, oke, YouTube watch ini. Oke, kemudian saya pastekan di sini. Saya pastekan di sini. Di OneNote kita. Silahkan simak video berikut untuk lebih memahami. Oke, sebentar. Ini Oke, ini saya mute dulu. Oke, untuk lebih memahami konsep dimensi 3. Oke, nah di sini Bapak dan Ibu tinggal paste saja. Ctrl V. Nah, Ctrl V, tunggu sebentar nanti dia akan terpreview. Nah, jadi Bapak dan Ibu dia akan terpreview. Apa yang bagusnya Bapak dan Ibu? Yang bagusnya adalah ketika kita sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah 35 GB untuk siswa, oke, 35 GB untuk siswa. Kalau misalnya siswa membuka dari YouTube, maka dia akan termakan paket data bebas. Jadi kan dari 35 GB itu 30 untuk paket belajar, 5 untuk paket bebas. Kalau dia buka video ini dari YouTube, Bapak dan Ibu, maka dia akan termakan paket yang 5 GB itu.
5 giga itu kan sebentar saja Bapak Ibu. Nonton YouTube, nonton streaming sebentar saja dia habiskan. Nah, tapi kalau misalnya dia bukannya dari catatan kita, dari buku kita, maka dia akan jalannya di buku kita. Dia tidak akan terbuka ke YouTube Bapak Ibu. Sehingga sebenarnya anak-anak itu hanya hanya membuka tim, dan tim Bapak dan Ibu ditanggung oleh paket data dari pemerintah 30 giga. Jadi jadi anak-anak tidak akan habis paket data yang paket bebas itu. Mereka tetap akan habis paket datanya yang paket belajar yang sebesar 30 giga. Nah, jadi cara menyelamatkan paket belajar mereka, jangan meminta mereka buka dari YouTube, tetapi minta mereka buka dari dari Microsoft Teams. Oke. Itu cara memberikan materi dalam bentuk video. Oke, memberikan materi dalam bentuk video. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ada yang istimewa bagi guru-guru matematika. Oke, ada yang istimewa bagi guru matematika. Bapak dan Ibu sekarang perhatikan, saya akan klik di gambar, boleh ya? Saya akan klik di gambar. Saya akan berikan sebuah persamaan matematika di sini. Oke, saya akan berikan persamaan matematika di sini. Kita bisa nyoret-nyoret Bapak dan Ibu, sama seperti kita nyoret-nyoret papan tulis ya. Nah, misalnya di sini Bapak dan Ibu, saya akan buat x kuadrat tambah 3x oke, kurang 2 oke, sama dengan 0. Oke. Nah, hancur banget. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini saya pilih teks yang lasso ini. Oke, saya coba blok. Oke, saya. Kenapa naik? Malah terblok. Ya, sepertinya saya masuk di kotak terlarang. Oke, sebentar. Oke, saya coba. Ini ada lasso untuk ini pilihan warna. Sebentar. Di sini harus ada lasso sebenarnya. Oke, abaikan dulu yang ini. Kita bisa saya delete aja dulu. Saya hapus aja dulu. Ini karena terlalu dekat dengan video, dengan preview video. Jadi dia Oke. Selain kita bisa nyoret, sebenarnya kita juga bisa bikin. Saya klik agak ke bawah, atau saya masuk ke halaman yang lain aja lah. Oke, ini biarin aja. Ini sudah satu halaman ya. Ini saya masuk ke halaman yang lain. Oke, di sini saya akan ketik matematikanya di sini. Nah, oke. Selain kita bisa nyoret-nyoret, Bapak dan Ibu, kita juga bisa buat langsung. Misalnya x kuadrat, x pangkat 2, oke. Kurang 3x tambah 2 sama dengan 0 misalnya. Oke. Ini Bapak dan Ibu, saya blok, oke. Ini kita blok yang sudah kita buat. Ini kita blok. Kemudian kita pilih matematika. Dia akan melihat ekspresinya, persamaannya, equation-nya. Nah, ini sudah ada equation-nya. Jadi dia akan tertulis seperti matematika seperti ini. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu, ini matematika. Oke, saya ulangi ya. Ini matematikanya. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada pilih tindakan. Oke, setelah terekspresi seperti ini ada pilih tindakan. Pilih tindakan ini Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu membuat modul matematika, Bapak dan Ibu tidak perlu capek-capek untuk menghitung. Jadi kita tinggal klik saja, kemudian kita pilih tindakan. Misalnya ini, cari nilai X ya. Cari nilai X, maka dia akan ada langkah-langkah untuk mencari nilai X. Nah, ternyata simpel banget ini. Saya salah ekspresinya. Saya kepinginnya yang agak ribet. Oke, ini kita bisa tampilkan langkah-langkah. Jadi langkah-langkahnya ini bisa dengan pemfaktoran, oke.
bisa dengan penyelesaian kuadrat, bisa dengan langkah-langkah rumus kuadrat, bisa dengan pemfaktoran dengan mengelompokkan. Bapak dan Ibu, semua langkah-langkah ini bisa kita taruh di sana. Ini saya klik dengan pemfaktoran. Oke. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu bisa saya taruh ke sini. Nah, jadi anak-anak juga dapat melihat langkah-langkahnya. Nah, ini langkah-langkah dengan menggunakan pemfaktoran. Ya. Jadi satu. Nanti kita akan tambahkan langkah-langkah dengan satu soal itu bisa dengan beberapa langkah-langkah. Misalnya langkah-langkah dengan menggunakan rumus kuadrat misalnya. Nah, nanti akan keluar langkah-langkah dengan menggunakan rumus kuadrat. Ini Bapak dan Ibu tinggal kita tarik ke dalam buku. Atau kita sandingkan di sebelahnya juga boleh. Oke, kita sandingkan di sebelahnya. Oke. Kalau ini kita bisa sandingkan di halaman sebelahnya. Jadi buku kita itu Bapak dan Ibu komprehensif sekali sebenarnya. Nah, ini ada guru matematika itu nggak terlalu ribet. Jadi dia udah selesai. Jadi dia punya bisa langkah-langkah menggunakan pemfaktoran, bisa langkah-langkah menggunakan menggunakan rumus kuadrat gitu kan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu selain itu di sini juga untuk matematika kita juga bisa berikan grafik. Nah, jadi ini ada kedua sisi grafik dalam 2 dimensi atau grafik 2 dimensi. Saya klik di grafik 2 dimensi. Oke. Maka akan keluar grafik seperti ini. Nah, ini nanti tinggal kita perkecil saja sehingga akan kelihatan atau nanti ukurannya itu bisa kita sesuaikan sehingga nanti parabolanya. Oke, ini kita tinggal tarik ke dalam aja. Nah, ini kita tinggal klik di grafik. Oh, ini dia, sisipkan ke halaman. Saya tinggal klik di sisipkan ke halaman, maka grafiknya juga sudah ada di sini. Ini tinggal kita geser aja grafiknya, jangan menimpa. Oke, kita tinggal geser aja ke bawah. Oke. Nah, jadi bahkan grafik pun tersedia di sini. Nanti ini tinggal kita edit dulu grafiknya agar dia kelihatan fungsi yang fungsi parabolanya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, semudah itu kita membuat buku pembelajaran bagi siswa, Bapak dan Ibu. Jadi tinggal kita kreatif atau tidak, dan kemudian siswa menikmati apa yang kita buat. Nah, ini penjelasan saya tentang konten, tentang pustaka konten. Nah, satu pertanyaan di sini, silakan Bu Yuni sebelum kita lanjut ke ke LKPD. Ya Pak, terima kasih. Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan angkat tangan, kemudian ketika saya persilakan baru aktifkan mic-nya. Pak Syarif, Pak Agus dengan Pak Hasdi itu angkat tangan nih. Ya, Pak Syarif. Pak Syarif kayaknya dari tadi ini angkat tangan. Pak Agus, silakan. Terus? Ya, terima kasih. Mohon izin bertanya. Mana kita membedakan posisi kita di sini sebagai dari mana kalau sebagai guru dan sebagai siswa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Bentar. Baik, Pak Agus. Kalau misalnya sebagai guru, kita itu yang membuat kelas, itu berarti kita memang guru. Kalau misalnya kita sebagai siswa, kita dijoinkan sama orang, digabungkan sama orang di kelas kita, atau kita atau kita masuk dengan menggunakan kode ke sebuah kelas. Kalau kita masuk dengan menggunakan kode ke sebuah kelas, berarti kita siswa. Kecuali orang tersebut menaikkan kita, pemilik kelas itu menaikkan kita sebagai guru. Misalnya, saya malam hari ini dinaikkan jadi guru ini. Ini anggota tamu misalnya
Oke, misalnya saya memilih salah satu ini, salah satu Saiful Ma'arif misalnya saya pilih, saya klik menjadi pemilik. Kalau dia menjadi pemilik, menjadi guru di tempat saya. Nah, jadi tahu dari mana kita jadi guru dan siswa, Bapak dan Ibu. Kalau misalnya di kelas, misalnya kita terlalu banyak kelas, kita bingung ini kan. Apalagi kalau misalnya kita berada di sebuah kelas itu, entah kita dimasukkan atau apa gitu kan, apalagi kelas pelatihan. Sebenarnya gampang sih Bapak Ibu. Kalau misalnya kita berada di kelas kita, berarti ada kita berkuasa Bapak Ibu. Kita bisa nambah-nambah apapun. Kalau misalnya kita di kelas orang lain, ini tidak ada tanda tambah, berarti kita di kelas orang lain. Itu aja sih gampang nandain untuk kita sedang berada di mana. Oke, Pak Agus, seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Oke, satu pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ya Bapak Ibu. Ya, silakan. Saya bertanya, Pak. Ya, Boleh, Pak Hasdin, silakan Pak Hasdin. Iya, ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya mau tanya tentang di collaboration speech tadi. Oke. Di tugas kelompok itu kan kalau misalnya yang tidak gabung di kelompok satu itu Iya. tidak bisa menulis di dalamnya, Pak. Iya. Nah, saya lihat ini saya bisa menulis di kelompok satu padahal saya tidak masuk, Pak. Bagaimana maksudnya itu, Pak? Harusnya tidak bisa ya. Oke, sebentar. Ya. Atau memang karena saya tidak punya kelompok jadi. Oh gitu. ini kelompok 1 dimensi 3 Pak. Ini kelompok 1 dimensi 3. Belum ada tulisan. Bapak tadi nulis di sini di kelompok 1 dimensi 3? Iya, saya menulis di situ tadi. Oh, oke. Uji balas teman-teman itu. Oh, oke. Oke. Sebentar, kita coba lihat ke buku catatan kelas. Oke, kita coba edit ya. Distribusi grup. Adakah bisa mengunci di sini? Oke, kelompok 1. Oke, satu grup dipilih. Ini saya pilih tanda panah. Oke, oke, coba kita edit ya, mungkin bisa. Oh, ini ketika diedit hanya bisa nambah orang. Oke, sebentar. Ya, ini kalau dihapus bisa. Detail group. Harusnya yang diizinkan ini ya Pak ya. Iya, tapi nanti saya coba cari apakah ini bisa dikunci untuk yang lain Pak. Ya, ini kelihatan ada siswa-siswa yang nakal dan ini pasti terjadi Pak. Pasti terjadi. Siswa-siswa kita pasti lebih nakal dari yang kita pikirkan. Oke, iya. Oke, iya. Nanti saya coba cari cara. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Ya. Barangkali Pak masih ada, Waalaikumsalam, masih ada satu ini Bu Isnawati. Oke, boleh. Silakan Bu Isna. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Halo, ini Pak, saya mau bertanya. Kalau kita masukkan siswa di tim di grupnya kita, itu harus buat akun. Kita yang buat sendiri akunnya atau siswa yang buat? Oh, oke. Oke. Ini saya jawab atau memang jatah untuk malam besok Bu Yuni? Bisa Pak, bisa. Bisa apa? Bisa saya jawab atau bisa untuk malam besok? Jangan sampai Bu Isna penasaran sampai besok. Oh gitu, baik. Ibu, untuk baik. Untuk memasukkan siswa di tim Ibu ada 3 cara, oke? Ada 3 cara. Ada cara yang kita masukkan secara manual, oke? Yaitu dengan tambahkan anggota. Ada cara dengan membagikan tautan ke tim. Ada cara seperti yang saya praktekkan tadi. Saya berikan kode. Jadi ada 3 cara itu. Bagi yang satu organisasi dengan kita, yang ekstensinya @ig.org.id, itu bisa lewat tautan, juga bisa lewat kode. Tetapi bagi siswa yang tidak seorganisasi dengan kita, misalnya dia pakai Gmail,
dia pakai akun guru inovatif, itu harus kita yang masukkan. Nah, kemudian nanti statusnya itu sebagai guest, sebagai tamu. Nah, jadi kalau misalnya dia sebagai guest, sebenarnya dia dapatkan hak yang sama, cuman status dia aja sebagai guest. Oke. Nah, jadi Ibu, kalau misalnya sekolahnya sudah ada domain sth.id, itu bagusnya sekolah Ibu di-deploy Office 365, sehingga seluruh siswa dan guru itu punya akun Office 365. Pak. Nah, kalau saya sendiri Ibu lebih menyarankan kita memasukkan nama siswa sendiri. Ini tambahkan anggota. Kalau saya lebih senang tambahkan anggota. Kenapa? Karena kalau meski kita dalam satu sekolah ya, meski misalnya Ibu ada web sekolah, kemudian ada .sth.id, dan kemudian seluruh siswanya sudah dapat akun, ya, meskipun siswanya sudah dapat akun sekolah, saya jarang memberikan kode. Kenapa jarang memberikan kode? Kadang-kadang anak-anak itu nakal, Ibu. Nakalnya kita kasih kode ke dia kasih kode ke temannya. Oke, jadi nanti dia dan temannya itu juga ada di kelas kita. Jadi kita kembali sibuk untuk memverifikasi. Ternyata ada anak siluman di sini. Jadi kita keluarin lagi gitu kan. Nah, kalau saya lebih senang untuk tambahkan anggota. Jadi saya jarang kasih kode kelas saya ke siswa. Kecuali dalam pelatihan ya. Kalau dalam pelatihan lebih mudah kita kasihkan kode karena kita relatif agak kesulitan untuk memasukkan satu persatu. Begitu Ibu. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak. Iya Ibu. Oke, silakan Pak lanjut. Baik Bapak dan Ibu. Sementara Bapak dan Ibu di bagian siswa ini bagian di setiap bagian siswa biasanya saya memang meminta siswa untuk menuliskan sendiri catatan-catatan dia. Oke, di bagian siswa ini adalah bagian mereka sendiri untuk membuat catatan-catatan. Setiap siswa akan berbeda-beda catatan-catatannya. Dan Bapak dan Ibu, saya yakin suatu saat ketika kita memeriksa catatan mereka, kita akan tercengang oleh beberapa siswa yang bisa saja dia menulis lebih bagus dari kita. Dia menulis lebih rapi dari kita, dia punya referensi yang bagus, dia cari bahan yang bagus, dia letakkan di situ untuk penambahan pengetahuan dia. Kita akan kaget dengan hal seperti itu. Yakinlah Bapak dan Ibu. Oke, meskipun kita banyak yang tidak kagetnya, karena bisa jadi siswa tidak menulis sama sekali. Dan itulah karakter mereka sehari-hari di dunia nyata, Bapak dan Ibu. Jadi jangan skeptis, tetapi juga jangan terlalu optimis. Jadi biarkan siswa dengan kreativitas siswa untuk menulis catatan-catatan mereka di sini. Oke, jadi setiap siswa itu kasih kesempatan aja untuk menuliskan catatan. Terakhir pertemuan kita malam hari ini, saya akan praktekkan salah satu cara untuk membuat LKPD. Oke, salah satu cara untuk membuat LKPD. Saya akan membuat LKPD dari guru saja. Oke, Bapak dan Ibu boleh ke guru saja yang punya ini atau silakan menyimak. Nah, jadi dari guru saja, tadi saya buat bagiannya adalah siswa catatan karakter siswa. Oke, catatan karakter siswa ini ada siswa yang berkarakter unik dan ada siswa dengan atensi yang baik, gitu ya. Nah, kemudian di sini Bapak dan Ibu saya akan tambahkan bagian. Oke, saya akan tambahkan bagian. Di bagian ini Bapak dan Ibu saya masukkan bagian LKPD. Oke, LKPD. Nah, lembar kerja LKPD peserta didik. Lembar kerja peserta didik. Oke. Nah, di LKPD ini Bapak dan Ibu saya mulai buat halaman. Halaman pertama misalnya LKPD dimensi 3. Meskipun nanti isinya bukan dimensi 3 ya, saya belum punya. LKPD dimensi 3. Oke, 1. Nanti yang kedua, halaman kedua misalnya kita buat LKPD Statistika Matematika. Oke. LKPD yang ketiga kita buat misalnya LKPD distribusi normal. Distribusi normal. Dan LKPD ini Bapak dan Ibu ini akan menjadi penilaian. Akan kita buat jadi tugas dan akan kita cek jadi penilaian. Oke. Jadi target kita sampai kepada tugas dan penilaian. Oke. Baik, saya misalnya akan membuat LKPD dimensi 3. Oke. Saya akan membuat LKPD dimensi 3. Saya klik aja di dalam. Oke.
Membuat LKPD dimensi 3, Bapak dan Ibu, bisa nggak Pak kalau misalnya kita sudah punya LKPD di Word, kita pindahkan kemari tanpa copy paste? Bisa, tapi jadikan dulu ke PDF. Jadi kalau dari PDF Bapak dan Ibu akan menjadi gambar. Oke, kalau di PDF akan menjadi gambar. Karena kalau kita buat buku digital pun, pengalaman saya menggunakan beberapa tool untuk membuat buku digital, itu selalu PDF itu akan berubah jadi gambar. Oke, makanya di sini konsepnya juga seperti itu. PDF akan berubah jadi gambar. Baik, sekarang Bapak dan Ibu kita akan membuat LKPD dimensi 3. Yang perlu kita siapkan adalah satu file berbentuk PDF. Oke, satu file berbentuk PDF. Caranya Bapak dan Ibu, kita klik di sisipkan. Oke. Setelah kita klik sisipkan Bapak dan Ibu, di bagian file kita pilih sisipkan cetakan file yang PDF. Oke, sisipkan cetakan file yang PDF. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita akan memilih file yang kita miliki yang bentuknya PDF. Oke, saya pilih choose file. Oke, saya pilih choose file. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, saya akan mencari LKPD. Ini kebetulan ada LKPD program linier. Oke, ya sudahlah. Oke, saya pilih LKPD ProLin. Oke, LKPD program linier. Nah, oke. Saya klik di open. Di sini sudah masuk Bapak dan Ibu, LKPD ProLin. Kemudian saya pilih sisipkan. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang di halaman saya ini sudah ada LKPD ProLin. Oke, bentuknya PDF. Oke, ini sudah masuk semua. Nah, ini sudah masuk semua. Oke. Nah, jadi kita tidak perlu repot-repot Bapak dan Ibu. Dan ini Bapak dan Ibu kita bisa delete. Kita bisa hapus. Oke, yang di atas kita bisa hapus. Nah, sekarang saya sudah punya LKPD dimensi 3. Karena saya membuat di bagian guru, maka tidak ada siswa yang terlihat LKPD ini. Oke, tidak ada siswa yang terlihat di LKPD ini. LKPD yang berbentuk gambar seperti ini sudah jadi gambar ya, karena saya sudah buang PDF tadi. Jadi tidak ada lagi file PDF. Saya cuma ngambil PDF itu sebagai sumber saja. Ketika dia sudah masuk kemari, dia sudah jadi gambar. Oke, LKPD yang PDF ini, Bapak dan Ibu, siswa bisa mengisi dengan mudahnya. Jadi siswa kalau ngisi di kotak ini, dia tinggal double klik saja. Dia double klik saja. Oke. Dia double klik saja di kotak yang ini, dia tinggal double klik saja. Ini kalau setiap kita double klik Bapak dan Ibu ada kotak yang tersedia ya. Setiap kita double klik ada kotak yang tersedia. Oke, sebentar. Ini, nah ini. Kalau misalnya ada kotak ini, siswa bisa geser ke bawah kotak ini. Lari-lari dia. Sorry. Oke, saya double klik dulu. Nah, ini dia bisa geser-geser. Nah, misalnya dia isi misalnya di sini tepung misalnya 5 kilo. Kan ini bisa dikecilkan. Nah, jadi nanti siswa akan mengisi seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi segampang itu siswa mengisi. Kalau misalnya lebar dia bisa kecilkan, kemudian dia juga bisa buat kotak lagi untuk mengisi yang ini, double klik saja lagi yang ini. Ini double klik ini lari-lari. Oke, ini saya seret aja ke atas. Oke, taruh aja di sini. Nah, di sini saya isi misalnya 4 misalnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, siswa itu ketika nanti akan mengisi LKPD, dia tinggal ngisi-ngisi double klik seperti ini saja, sudah gitu. Nah, misalnya fungsi syarat kendala dia juga bisa mengisi di sini. Misalnya fungsi syarat kendala itu misalnya 5x tambah 4y misalnya seperti itu. Ini tinggal di blok saja, kemudian dia pilih matematika, maka nanti pengetikannya sudah menjadi pengetikan matematika. Nah, nanti ketika dia kerjakan tugas Bapak dan Ibu, pengetikan seperti ini sangat mudah. Nah, misalnya dia tinggal gambar grafik misalnya, dia tinggal klik saja di gambar, kemudian dia tinggal ngambil pulpen, kemudian dia tinggal tarik gambarnya, ceret. Nah, jadi sangat sederhana Bapak dan Ibu. Jadi nanti dia tinggal kasih titik-titik, kemudian dia tinggal tandai, tinggal tarik garisnya.
Nah, jadi ketika dia kerjakan, Bapak dan Ibu, nanti kita akan tugaskan kepada siswa untuk dikerjakan. Ketika dia kerjakan, Bapak dan Ibu, itu ketika dia kerjakan nanti, Bapak dan Ibu, justru siswa bisa mencoret-coret, siswa bisa siswa bisa mengetik dengan mudah, semudah dia bahkan lebih mudah daripada dia gambar-gambar di kertas dan sebagainya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sangat mudah untuk mengerjakan LKPD di sini. Oke. Saya double klik dulu. Nah, ini nanti saya akan tugaskan ke siswa. Nanti kita akan tugaskan ke siswa. Oke. Kenapa masih digambar? Oke. Ini saya tinggal hapus saja. Klik delete, hapus. Oke, yang ini juga, ini saya praktekkan cara siswa ngisi, bukan saya yang ngisi. Oke, jadi siswa tinggal mengisi pada kotak-kotak ini. Membuat LKPD, Bapak dan Ibu, lebih mudah kita bikin di PDF dulu, kemudian kita pindahkan seperti ini. Dan siswa nanti tinggal mengisinya, tinggal double klik aja di bagian-bagian yang mereka harus isi. Oke, sekarang saya balik. Oke, LKPD ini sudah. Jadi di sini Bapak dan Ibu kita sudah punya LKPD, dan ini adalah LKPD dimensi 3. Nanti kalau misalnya kita buat LKPD statistik, tinggal buat saja LKPD statistik, distribusi normal dan sebagainya. Dan ini saya buat Bapak dan Ibu di guru saja. Karena di guru saja berarti Bapak dan Ibu siswa tidak dapat melihat. Oke, siswa tidak dapat melihat. Jadi kapan siswa dapat melihat? Baik, sekarang Bapak dan Ibu barulah kita tugaskan. Oke, baik Bapak Ibu ya. Sekarang saya tutup tentang buku catatan kelas. Kecuali nanti kita nambah-nambah lagi, terserah Bapak Ibu. Apakah bisa ditambah lagi Pak? Bisa, masih bisa ditambah lagi. Nanti Bapak dan Ibu tinggal tambahkan lagi. Terutama bagian yang pustaka konten ya. Konten library Bapak dan Ibu tinggal tambah lagi. Sekarang kita sudah selesai untuk buku catatan kelas. Oke, kelas notebook kita sudah selesai. Sekarang kita akan jadikan buku catatan kelas ini sebagai bagian dari penugasan. Jadi ada bagian dari buku catatan kelas ini yang kita jadikan sebagai penugasan bagi siswa. Oke, caranya Bapak dan Ibu kita klik di tugas. Oke, sekarang Bapak dan Ibu saya klik di tugas. Dan saya akan mengambil tugas dari LKPD tadi. Oke, saya klik di tugas atau assignment. Oke, saya klik di tugas, kemudian saya pilih mulai. Oke, kemudian saya pilih buat. Oke, saya pilih buat. Setelah saya pilih buat, kemudian saya pilih tugas. Bapak dan Ibu kalau dirasakan cepat, jangan khawatir. Yang saya paparkan ini insya Allah ada di video tutorial kok. Nah, kemudian saya pilih tugas. Oke, saya pilih tugas. Nah, di tugas ini Bapak dan Ibu saya berikan judul. Oke, saya berikan judul LKPD dimensi 3. Oke, saya berikan judul LKPD dimensi 3. Silakan ini instruksinya ya, silakan diisi pada bagian kalau misalnya nanti Bapak Ibu buat LKPD, bagian-bagian yang diisi itu diberikan tanda ya. Kebetulan LKPD saya itu tidak diberikan tanda karena memang LKPD-nya bukan bentuk yang saya setting untuk jumpa di kelas. Ya, sehingga penuh dengan instruksi. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu buat LKPD nanti, misalnya bagian yang diisi adalah bagian kuning misalnya. Silakan diisi pada bagian kolom berwarna kuning misalnya. Jadi siswa nanti akan mengisi di kolom berwarna kuning. Oke. Di sini paling penting Bapak dan Ibu, tambahkan sumber daya. Oke, tambahkan sumber daya. Saya klik ditambahkan sumber daya. Kemudian Bapak dan Ibu, saya akan mencari sumber dayanya. Sumber daya yang kita pilih adalah buku catatan kelas. Oke, sumber daya yang saya pilih adalah buku catatan kelas. Dari buku catatan kelas ini, nah di mana kita ambil? Yang kita ambil adalah di guru saja. Kan tadi saya buat di sini, di guru saja. LKPD-nya saya buat di guru saja tadi. Maka saya ambil di guru saja. Nah, di bagian guru saja ini ada dua kan saya buat tadi.
catatan karakter siswa, dan lembar kerja peserta didik. Maka saya pilih lembar kerja peserta didik. Di lembar kerja peserta didik, Bapak dan Ibu, saya membuat 3 LKPD. Dan yang saya pilih adalah LKPD dimensi 3 yang ada hasilnya. Oke, LKPD dimensi 3. Nah, ini sumbernya. Kemudian baru kita lampirkan. Kita akan taruh di mana? Sehingga di setiap siswa itu nanti kelihatan. Karena ini kan tadi di guru saja ya, siswa tidak kelihatan. Karena itu maka saya taruh di dimensi 3. Oke, saya taruh ini di dimensi 3. Saya taruh di dimensi 3, ini akan jadi halaman yang baru. Halaman LKPD dimensi 3. Nah, saya klik selesai. Nah, jadi saya sudah punya tugas yang nanti siswa-siswa saya di bagian dimensi 3, mereka sudah punya LKPD. Oke, ini Bapak dan Ibu, sumber dayanya sudah ada. Sekarang kita berikan poin. Poin dia saya berikan 100. Poin maksimal ya. Poin maksimal saya berikan 100. Ditugaskan kepada siswa. Nah, ini menarik Bapak dan Ibu. Di bawah ini ada keterangan jangan menetapkan ke siswa yang ditambahkan ke kelas ini di masa mendatang. Saya biasanya mengedit Bapak dan Ibu. Karena ada kejadian, kalau misalnya kita tambahkan siswa setelah malam ini, dia tidak akan menerima tugas ini. Sehingga kita kepinginnya siswa yang ditambahkan besoknya itu juga masih menerima tugas ini. Jadi saya klik di edit, kemudian saya pilih tetapkan ke semua siswa yang ditambahkan ke kelas ini di masa mendatang. Selesai. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, di bawahnya ini tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo ini tanggal 29, cepat banget. Tanggal 29, kita bisa memilih tanggal jatuh tempo di sini. Ada juga seperti ini. Terutama nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu buat tugas dari form ya. Kalau misalnya kita buat tanggal jatuh temponya saya buat tanggal jatuh temponya itu misalnya ini LKPD biasanya kan 1 KD ya. Kalau 1 KD biasanya berlangsungnya agak lama. Jadi misalnya saya berikan sampai tanggal 22 November misalnya. Oke. Pukul 23.59. Nah, ada seperti ini, Pak, tapi saya kepinginnya jangan, mereka tidak bisa mulainya malam ini. Ini kalau saya langsung tugaskan, mereka bisa kerjakan dari malam ini sampai tanggal 22 November. Saya kepinginnya mereka itu kerjakannya misalnya tanggal 1 November. Sekarang mereka juga nggak bisa kerjakan. Bapak dan Ibu bisa edit di sini. Oke, Bapak dan Ibu bisa edit di sini. Di sini kalau kita klik, Bapak dan Ibu bisa milih tanggal untuk ini. Kapan Bapak dan Ibu mau posting. Pada saat Bapak dan Ibu mau posting, disitulah dia jatuh tanggal untuk dikerjakan tugasnya. Oke, jadi Bapak dan Ibu bisa klik di tanggal posting ini, bisa klik dijadwalkan untuk tugas masa mendatang, tinggal klik di tanggal posting, maka di tanggal posting itulah mereka mulai mengerjakan tugas. Oke. Tapi malam ini saya biarkan saja, berarti mulai malam ini siswa saya sudah bisa mengerjakan tugas sampai 22 November di pukul 23.59. Oke, sekarang Bapak dan Ibu kita klik di tugaskan. Nah, tugaskan. Ini sudah jadi sebuah penugasan. Sehingga Bapak dan Ibu ketika kita klik seperti ini, maka di siswa-siswa kita itu sudah akan ada tugasnya di dimensi 3. Tugas tugas LKPD mereka di bagian dimensi 3. Oke. Kita tunggu sebentar. Oh, ini kami sedang mendistribusikan. Agak lama Bapak dan Ibu jalannya karena pakai pesawat kertas. Jadi tunggu aja sebentar. Nah, jadi Bapak dan Ibu nanti setiap anak-anak itu akan terlihat di sini. Dan Bapak dan Ibu, kita bisa menilai tugas mereka. Kita klik saja di nilai. Oke, kita klik saja di nilai. Siswa yang sudah mengerjakan, nanti kita bisa kembalikan kalau misalnya tugasnya tidak bagus. Oke, tugasnya tidak bagus, atau tugasnya ada yang kurang, atau tugasnya ada yang harus diperbaiki. Oke, ini lagi creating Bapak dan Ibu. Ini juga tergantung dari jumlah siswa. Kalau jumlah siswa kita rame ya sabar-sabar aja lah. Apalagi kalau jaringan kita agak-agak minim. Nah, jadi Bapak dan Ibu kalau nanti sudah selesai dibuat, di sini akan tertera nama-nama siswa kita. Juga kita bisa klik di periksa tugas siswa, kita bisa periksa kalau mereka sudah kerjakan.
dan kemudian kita bisa berikan penilaian. Oke. Ini sedang running Bapak dan Ibu. Jadi kalau ke depan Bapak dan Ibu buat seperti ini, kalau misalnya ada modelnya seperti ini, Bapak dan Ibu jangan panik. Bapak dan Ibu jangan panik karena memang yang kita kerjakan di learning management system saat ini itu memang menggunakan jaringan internet. Terkadang kita memang terkendala di jaringan internet, ya kadang-kadang memang setelah kita buat mungkin kita harus menunggu, kalau sebentar syukur, kalau agak lama ya syukur juga sudah dikerjakan. Nah, itu Bapak dan Ibu tentang OneNote. Nah, ini kenapa? Coba lagi. Kenapa ditegaskannya gagal? Oke, kita lihat. Oke, ini terkait juga dengan jaringan internet. Jadi prosedurnya insya Allah Bapak dan Ibu sudah benar seperti yang saya utarakan tadi. Hanya tinggal mungkin ini berkenaan dengan jaringan internet aja, makanya dia bisa gagal. Oke, silakan jika ada yang ingin bertanya. Ya, terima kasih Pak. Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan angkat tangannya. Kemudian ketika saya persilakan, baru saya aktifkan mic-nya. Pak Syarif, Pak Agus, dan Pak Hasdin kayaknya angkat tangan. Cuma saya tidak bersih angkat tangannya yang dari sesi tadi atau baru ini. Oh, hai. Iya Bapak. Rawat sedikit tadi Pak. Sebenarnya besok Bapak itu masih ada materinya untuk POM. Oh, oke. Ya. Oke, besok ya. Besok saya ada rapat. PPIG. Gimana Pak? 3. Ya, kira-kira 14 menit lagi sih. Iya, oke. Pak Sarah, apakah ada link presensi untuk absen atau kita download attention list saja? Atau bagaimana? Attendance list-nya sudah kita download. Jadi tidak perlu absen form? Tidak perlu. Oh, ya Bapak Ibu bisa Bapak Ibu dengar sendiri. Jadi yang tanya-tanya absen di Microsoft Teams ini sebenarnya sudah mendukung ke hostnya itu ada mendownload attendance listnya ya, attention listnya. Yeah. Jadi attention list, ya. Jadi attention list itu di situ bisa jelas dilihat Bapak Ibu berapa kali keluar masuk di Teams, mulai pukul berapa masuknya. Jadi di situ jelas. Jadi yang tanya-tanya absen kayaknya malam ini tidak ada absen di form. Seperti itu ya Pak. Ya, beda dengan Zoom kemarin. Kalau Zoom itu memang harus didukung dengan presensi di luar. Tapi kalau tim ini sudah lengkap dengan presensinya. Dan kita bisa mengunduh daftar hadir peserta. Mungkin Pak Haim masih ada yang mau disampaikan? Saya sudah cukup Bapak. Ya tinggal ini kayaknya terkait dengan jaringan, makanya belum terlihat Bapak dan Ibu. Salah nanti terlihat. Oh iya. Kalau langkahnya sih sudah benar itu Pak. Iya, langkah prosedurnya sudah benar Pak. Mungkin Ibu Yuni mau Ya Pak. Ada yang bertanya tidak? Yang bertanya? Enggak ada Pak, yang angkat tangan kayaknya pertanyaan apa yang angkat tangan dari sesi tadi ini. Oh, belum turun-turun. Belum turun-turun. Pak Syarif, Pak Agus, Pak Hasdin. Mungkin kita ke Pak, penugasan saja kalau memang tidak ada pertanyaan. Supaya kita klop selesainya 22:30. Ya, nanti akan saya muat di pos di kelas, pos kelas. Di pos saja Pak, tidak perlu diberi penjelasan begitu? Nanti ada penjelasan tersendiri. Bapak Ibu, saya ingatkan yang malam ini bergabung sebagai tamu, untuk penugasan itu kayaknya Bapak Ibu harus gabung pakai akun IG. Soalnya tugasnya diupload di file ya, di file.
Ya terutama yang digabung di kelas ya, yang harusnya bergabung ke kelas itu baru nanti bisa mengerjakan tugas. Kalau tidak bergabung di kelas, yang jelas tidak bisa mengerjakan tugas. Betul, betul. Kan di sini saya kayaknya masih banyak sekali. Atau jangan-jangan sudah mengantuk semua ini? Iya, Atau saya pikir Bapak dan Ibu ini saya taruh di percakapan kita aja ya. Oh, janganlah, ini saya kirim ke Pak Sartono aja. Kelas kita kelas apa ya Pak Sartono? Ada kelas OneNote dengan form, Pak. OneNote dengan form ya. Oke, saya Ya, coba cari. Explore, OneNote dan form. Oke. Karena kelas ini terlalu banyak untuk pelatihan yang kemarin. OneNote. Ini materinya saya taruh, nggak dapat. Kodenya apa Pak? Kode bentuk, Pak. Bapak sudah jadi owner di dalam ini. Iya, tapi ya kadang-kadang saya harus nge-scroll ke bawah, mungkin kalau saya pakai kode malah lebih ini. Pak Har, saya mau tanya, saya ini yang tanya. Oh iya, silakan. Saya nih kalau di sekolah saya Pak, di SMA Negeri 1 Toli-Toli, penggunaan OneNote itu hampir semua guru sudah pakai, termasuk saya. Anak-anak pakai itu pakai HP Pak, mereka install Teams dan OneNote. OneNote. Kemudian Pak, saya sering dapat kasus gini, anak-anak itu sudah upload lewat ngupload tugasnya kayak ketikan seperti itu, menjawab soal dari gurunya. Tapi pas di akun di tampilan gurunya, misalnya saya, ketika saya buka folder anak itu tidak ada. Jadi kadang kita miskomunikasi, anaknya komen, "Ibu, saya sudah kerja dari sekian hari." Jadi saya bingung. Kadang gitu Pak, kadang miss begitu, kadang miss sama saya ini belum ada muncul-muncul. Saya cek jaringan juga baik-baik saja. Anak-anak lain masuk. Jadi kadang saya bingung sebenarnya yang masalah ini di mana. Dijadikan penugasan juga, Ibu? Tidak, kalau kami di sekolah rata-rata Pak naruh folder di foldernya siswa itu ada di situ kayak penugasan untuk KD 3.1 ini. Kalau dijadikan sebagai assignment nggak? Enggak Pak, bukan assessment di OneNote Pak, langsung di OneNote anak-anak. Bisa jadi nanti ini dia. Bisa jadi nanti akan ada yang ini, bisa jadi nanti akan ada yang double seperti yang diceritakan oleh siapa tadi dari Toraja itu. Jadi kalau kasusnya seperti itu bagusnya dibuat dulu sebagai OneNote sehingga kita tertata, kita bisa menilainya dari OneNote. Iya Pak, dari maksud saya kita bisa menilainya dari assignment, maksud saya. Dari assignment. Ya. Jadi kita bisa menilainya dari assignment. Jadi kalau misalnya kita nilainya dari assignment itu lebih mudah Bapak dan Ibu, karena kalau kita urutkan dari siswa, kemudian kita tinggal pilih di titik 3, kita tinggal pilih periksa tugas. Jadi gitu. Oke Pak. Yang lain ini kayaknya yang lain yang bertanya. Berarti mereka kayaknya paham. Ya, kalau nggak ada ya karena kan kita dari setengah. Iya, nanti saya kirim di ini ya, di kelas ini Bapak ya. Di kelas material Pak. Di kelas material. Di kelas material di mana itu? Ada kelas file Pak, di file. Sorry, di file ini. Boleh. Iya di sini ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Iya, saya ini tugas PowerPoint saya masih di OneDrive. Nanti saya ini dulu saya simpan dulu di hard disk saya, baru nanti saya share Pak. Siap.
Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktunya. Jika tidak ada lagi yang kita diskusikan, Bapak dan Ibu tetap semangat. Nanti akan ada tugas-tugasnya. Dan Bapak dan Ibu sekalian, tugasnya nanti dari Pak Sartono. Kalau memang kita ingin lanjut ke Microsoft Form, insya Allah nanti kita akan cari waktu. Insya Allah kalau saya sempat, saya kayaknya di Ba'da Jumatan saya sekitar jam 2 siang ya, jam 2 siang saya insya Allah saya bisa. Oke. Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan malam hari ini. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.